Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman C++. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu rekursif, teman-teman. Nah, kalau kalian tahu, rekursif ini nggak cuma di pemrograman C++. Dia juga bisa digunakan di bahasa pemrograman yang lainnya. Kayak Java, Python, kita bisa juga menggunakannya di pemrograman web PHP. Bagaimana struktur dari penulisan rekursif ini dan bagaimana implementasinya? Daripada kalian penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Sebelum kita mengulas tentang apa itu rekursif, sekarang kita coba buat file baru dulu teman-teman di compiler kita. Sebelum kita nanti ngetik, setidaknya kita udah punya lah struktur dari penulisan script C++ kita. Di sini kita include IOStream, kita gunakan namespace std. Kita save dulu teman-teman, saya kasih namanya rekursif. Oke. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman kalau rekursif itu sifatnya hampir sama seperti si looping atau perulangan teman-teman. Kalau kalian ingat, perulangan itu kita mengulang-ulang suatu keadaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kondisi ya, kondisinya itu kita berikan di dalam format perulangannya. Kalau rekursif ini meskipun dia juga hampir sama seperti perulangan, tetapi dia itu adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya, kayak gitu ya. Jadi rekursif itu dia adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sehingga si rekursif ini, dia akan melakukan proses secara berulang-ulang teman-teman. Dengan konsep yang seperti ini, kita bisa menggunakan rekursif untuk menghitung sebuah faktorial teman-teman. Kalau kalian tahu faktorial, kalau kita punya 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali ya gitu ya, seterusnya kayak gitu. Nah, kita juga bisa menghitung seperti ini. Misal saya ingin menampilkan bilangan ganjil dari angka 1 sampai sekian. Itu kita bisa menggunakan rekursif. Dan selain itu kita juga bisa membuat sebuah deret Fibonacci teman-teman. Fibonacci tulisannya kayak gitu. Itu kita bisa menggunakan rekursif juga kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang faktorial, Fibonacci, terus menghitung menampilkan angka dari 1 sampai 100 yang bilangan ganjil, kita perlu tahu nih penulisan dari rekursif itu seperti apa dan kita memanggilnya di method main itu seperti apa. Kita harus tahu teman-teman. Caranya seperti itu, langsung aja kita langsung ke script ya. Ya, kita karena dia adalah sebuah metode teman-teman ya, tadi ya garis bawah dia adalah metode. Ya, metode kita pakai void ya. Di sini kita buat sebuah void, kasih nama rekursif kayak gitu ya. Karena dia memanggil dirinya sendiri, kita cukup menuliskan seperti ini. Namanya apa? Nama metode yang kita tulis apa teman-teman? Di sini kita menuliskan rekursif. Kita panggil aja dirinya sendiri. Jadi kita tuliskan rekursif. Kita mengetikkan seperti ini sudah bisa dikatakan kita sudah memiliki sebuah script rekursif. Ya, karena kita sudah memiliki metode yang memanggil dirinya sendiri. Ya, di sini metodenya namanya rekursif, di dalamnya kita memanggil si rekursif sendiri, kayak gitu. Kalau semisal kita ingin mengecek nih, apakah rekursif ini berjalan sesuai dengan konsep yang tadi, karena sifatnya mengulang-ulang proses, apakah dia mengulang proses, kita berikan penanda di sini, di dalam metode rekursif, semisal kita menampilkan cout, ini adalah rekursif. Ya, kita berikan endline di sini. Kita cek apakah dia sudah melakukan proses looping. Kita langsung buat metode main. Kita panggil si rekursif. Oke. Seperti ini kita coba compile and run. Kalau dia melooping berarti dia udah berhasil, teman-teman. Oke, ini adalah rekursif. Dia looping terus, bisa dicek di sini. Ya, bisa kedip-kedip. Nah, ini dia terus menulis ya, teman-teman, menulis tulisan ini adalah rekursif. Ya, kita cek ke atas. Oke, dia terus langsung ke bawah. Ya, berarti rekursif kita udah berhasil nih, teman-teman. Dia akan terus menampilkan atau mengulang si proses untuk menampilkan ini adalah rekursif sebanyak mungkin selama kita tidak menyetop aplikasinya, kayak gitu ya. Kita bisa menghentikan ini di dalam skripnya kalau kita memberikan kondisi. Ya, itu adalah pengkondisian nanti kita pakai if else kayak gitu ya. Mantap ya, ini kita udah punya sebuah rekursif. Oke, kayak gini teman-teman. Nah, semisal kita ingin membatasi nih, ingin menampilkan ini adalah rekursif sebanyak 5 kali, maka kita perlu yang namanya di sini parameternya. Parameternya nanti kita isikan di dalam main. Kita ingin menampilkan ini adalah rekursif sebanyak berapa kali kayak gitu. Ya, di sini integer pastinya ya, karena kita ingin menghitung angka kayak gitu ya. Angka untuk menampilkan jumlah dari ini adalah rekursif. Misal variabelnya adalah A atau N lah, kalau di matematika biasanya jumlah itu N.
ya. Di sini kita tampilkan atau kita isi ya, bukan kita tampilkan, kita isi di dalam method main. Kita ingin menampilkan ini adalah rekursif sebanyak berapa kali kayak gitu ya. Berarti di sini kita berikan integer untuk menampilkan jumlah datanya. Kita save kayak gitu. Nah, di sini baru kita proses nih si n. Kita berikan if jika si n itu masih lebih dari 0, oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1 itu lebih dari 0 ya. Bukan lebih dari atau sama dengan. Kalau kita kasih lebih dari atau sama dengan, nanti hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 data kayak gitu ya. Nah, di sini kita cut aja untuk tampilan yang menampilkan tadi si outnya. Di sini, ini adalah rekursif. Apakah kalau kayak gini kita udah berhasil? Belum, teman-teman. Karena selamanya untuk parameternya, di sini variabel n, dia masih bernilai 5. Kita belum mengoperasikannya di dalam rekursif ini, sehingga dia akan terus melooping. Karena 5 akan selamanya lebih dari 0 kayak gitu ya. Berarti di sini kita berikan operasi nih. Setelah kita menampilkan ini adalah rekursif, ya n ini akan kita min-min. Oke. Kenapa kok di min-min? Agar si n ini nanti bernilai 0 ya. Dari 5 biar dia menjadi 0 itu kita harus memberikan min-min kayak gitu ya. Kalau kalian ingat, min-min itu adalah decrement kayak gitu ya. Kalau plus-plus itu increment, kalau min-min itu decrement. Ya, setelah itu baru nih dia memanggil dirinya sendiri. Nah, karena dirinya punya sebuah parameter, kita berikan kalau parameternya sekarang adalah n. Oke, sekarang kita coba compile and run. Dia menampilkan, ya ini kok stop working ya. Ya jelas teman-teman, karena dia sekarang tidak menampilkan apa-apa. Setelah if-nya ini selesai, dia hanya menampilkan rekursif n, sedangkan n-nya itu udah nggak ada, nilainya udah 0 kayak gitu teman-teman. Nah, berarti solusinya sekarang kita berikan rekursif ini memanggil rekursifnya itu di dalam if. Jadi nanti kalau ternyata untuk n ini udah nggak lebih dari 0 lagi, dia udah nggak manggil apa-apa. Jadi void rekursif ini tidak memanggil rekursif kembali. Ya prosesnya untuk loopingnya selesai kayak gitu teman-teman. Kita coba compile and run. Dia udah bener tadi menampilkan 5 buah tulisan ya. Di sini juga udah bener teman-teman. Dia udah nggak stop working. Nah, ini adalah rekursif sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Nah, kalau saya ingin menampilkan sebanyak 2 ya tinggal ubah untuk parameternya menjadi 2. Kita save, kita compile and run. Dia menampilkan rekursif, ini adalah rekursif sebanyak 2 kali. Kalau saya ingin menampilkannya sebanyak 10 kali, tinggal ubah aja parameternya menjadi 10. Coba kita compile and run teman-teman. Ini hasilnya, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah menampilkan 10 tulisan ini adalah rekursif. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi intinya, rekursif ini strukturnya dia memanggil dirinya sendiri di dalam dirinya. Sehingga loopingnya akan terus terjadi kayak gitu ya. Sebelum kita memberikan pembatas di dalam rekursif, dia akan terus dijalankan. Kalau dia nanti ada sesuatu yang tidak diharapkan di rekursif itu, akan tampil kayak tadi, stop working kayak gitu. Semoga itu bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya tentang materi rekursif teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, pembahasan tentang rekursif. Semoga bermanfaat, tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.